Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Muhammad Kurniawan selaku dosen pengampu ekonomi regional. Di sini kami kelompok 4 ingin mempresentasikan sebuah makalah yang telah kami susun bersama mengenai pembangunan ekonomi daerah dalam era otonomi. Yang akan kita bahas pertama latar belakang. Jadi otonomi daerah di Indonesia ini merupakan strategi dari pemerintah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat lokal dalam pengelolaan keuangan dan pembangunan daerah. Nah, hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa setiap daerah ini dapat mengurus dan mengatur masyarakat sendiri berdasarkan aspirasi dan kemampuan keuangan mereka sendiri. Nah, proses ini dimotori setelah krisis ekonomi 97 di sebelum implementasinya yang signifikan. Nah, dalam hal ini Indonesia melalui berbagai fase perkembangan yang dimulai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 45 menekankan dekonsentrasi, dilanjutkan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 65 memperkenalkan desentralisasi, dan Undang-Undang Nomor 5 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 74 yang menekankan bahwa otonomi daerah ini bertanggung jawab gitu. Nah, jadi hingga implementasi secara substansial ini mulai terlihat melalui Undang-Undang Nomor 22 tahun 99 tahun 74 yang memberikan kewenangan lebih kepada pemerintah daerah gitu. Nah, perubahan ini secara menyeluruh mengubah tata pemerintahan yang tadinya prinsip sentralisasi jadi ke prinsip desentralisasi. Nah, namun tantangan muncul terkait ketimbangan distribusi sumber daya dan aspirasi pemekaran daerah. Nah, hal ini yang seringkali memicu konflik pada politik lokal. Baik, sekian pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Menjelaskan tentang materi otonomi daerah dan peran pemerintah. Yang pertama itu di sini saya akan menjelaskan tentang otonomi daerah. Otonomi daerah berasal dari bahasa Yunani, yaitu otonomi yang terdiri dari dua kata, auto yang berarti sendiri dan nomos yang berarti wewenang atau kewajiban. Definisi otonomi daerah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 bahwa otonomi daerah itu kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuan otonomi daerah itu ada 3. Yang pertama itu meningkatkan kemandirian daerah, yang kedua itu memberikan kebebasan daerah, yang ketiga itu meningkatkan partisipasi masyarakat untuk mengambil keputusan. Selanjutnya itu ada desentralisasi daerah. Desentralisasi merupakan langkah strategis yang diambil untuk memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya dan mengambil keputusan. Selanjutnya itu ada kebijakan pembangunan daerah. Yang pertama itu ada reorientasi sistem perencanaan pembangunan daerah. Dalam era otonomi, sistem perencanaan pembangunan daerah yang akan beralih dari yang bersifat sektoral menjadi regional. Perencanaan ini itu lebih memperhatikan potensi dan karakteristik masing-masing daerah, sementara perencanaan nasional itu bersifat makro. Perubahan ini itu terlibat dalam dokumen perencanaan seperti rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah, dan rencana kerja pemerintah. Selanjutnya itu ada penerapan konsep wilayah pembangunan. Konsep wilayah pembangunan telah diterapkan di tingkat nasional sejak Repilita II pada tahun 1974 di Sumatera Barat dan Repilita III pada tahun 1959 dengan 5 wilayah pembangunan awal yang masing-masing itu memiliki pusat pengembangan. Dan yang terakhir itu ada proses penetapan proyek pembangunan daerah.
Proses penetapan proyek pembangunan yang akan dibiayai akan dilakukan melalui rapat koordinasi pembiayaan Rakorba. Dalam era otonomi, proses penerapan proyek melalui Rakorba ini diperkirakan akan berkurang karena daerah ini itu memiliki kewenangan lebih besar untuk menentukan proyek yang dibutuhkan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Baiklah, materi selanjutnya yaitu peningkatan keuangan otonomi daerah. Otonomi daerah bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, khususnya secara keuangan. Sebagai hasilnya, otonomi daerah memerlukan dukungan keuangan yang memadai dari pemerintah daerah. Pemerintah pusat memberikan dukungan keuangan yang besar kepada pemerintah daerah melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan dukungan dana melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999. Pemerintah juga memberikan dukungan keuangan melalui dana perimbangan yang terdiri dari bagian untuk daerah dari hasil pemasukan dari pengelolaan sumber daya alam, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus. Pemerintah daerah juga diizinkan melakukan pinjaman luar negeri atas ketentuan pemerintah pusat. Namun demikian, ketentuan keuangan perimbangan justru lebih menguntungkan daerah dengan sumber daya alam yang tinggi, seperti penghasil minyak dan gas. Oleh karena itu, daerah yang tidak memiliki sumber daya alam tersebut diharapkan dapat lebih meningkatkan pendapatan asli daerah, pengembangan perusahaan daerah, pemanfaatan pinjaman daerah, peningkatan efisiensi penggunaan keuangan daerah, dan meningkatkan kerjasama kepada pihak swasta untuk memperkuat keuangan daerah. Keuangan daerah sendiri memiliki peranan yang sangat penting dalam menjalankan otonomi daerah, dan mobilisasi sumber daya keuangan dapat meningkatkan kinerja pemerintah daerah. Tetapi perlu diwaspadai supaya tidak menimbulkan dampak negatif jangka panjang. Sekian materi dari saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang berjudul pengaruh otonomi daerah terhadap ekonomi daerah. Dalam pengembangan ekonomi lokal, pemerintah daerah bekerja sama dengan organisasi masyarakat untuk meningkatkan aktivitas yang dapat mendorong kegiatan usaha serta pembukaan lapangan pekerjaan. Selanjutnya, dalam pelaksanaan otonomi daerah, pembangunan ekonomi lokal sangat berpengaruh terhadap daerahnya yang bertujuan untuk meningkatkan daya saing serta pemberdayaan dan kemandirian dalam menjalankan ekonomi daerah yang dapat meningkatkan penghasilan asli daerah serta pemberdayaan masyarakat miskin tetap terlaksana. Selanjutnya, ciri utama yang menunjukkan daerah tersebut mampu melaksanakan otonomi daerah dapat dilihat dari kemandirian daerah tersebut dalam membiayai pembangunan daerahnya dan tanpa bergantungan kepada pemerintah pusat. Serta ada juga faktor yang menentukan penganggaran otonomi daerah, yaitu sumber daya manusia dan organisasi masyarakat serta partisipasi masyarakat. Yang kedua, keuangan yang stabil. Ketiga, peralatan yang lengkap. Yang keempat, manajemen yang baik. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Evaluasi pembentukan daerah otonomi baru di Indonesia. DOB atau daerah otonomi baru merupakan daerah otonom yang berusia 5 tahun terhitung sejak pemekarannya. DOB ini merupakan hasil dari pemekaran daerah induk. Sejak tahun 1999 sampai tahun 2014, di Indonesia sudah terbentuk sebanyak 223 daerah, di mana sebanyak 117 daerah itu berasal dari inisiatif pemerintah pusat, dan sisanya itu berasal dari usulan DPR RI. Lalu, pada tahun 2021, terbentuk lagi 4 daerah otonom di Papua. Namun, untuk daerah Papua ini termasuk dalam kategori khusus, dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021, perubahan dari undang-undang sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001, tentang otonomi khusus Papua. Kepala PRPDM BRIN menyampaikan evaluasi terhadap daerah otonomi baru pada akhir tahun 2013 terhadap 57 daerah yang sudah berusia 3 tahun, menunjukkan bahwa
sebanyak 78% gagal berkembang. Lalu evaluasi selanjutnya pada tahun 2012 sampai tahun 2019, di mana melakukan evaluasi terhadap hasil pemekaran tahun 2007 sampai tahun 2014, di mana dari 75 daerah, sebanyak 9 daerah termasuk dalam kategori predikat baik, dan 10 daerah termasuk dalam kategori kurang baik, dan sisanya 55 daerah termasuk dalam kategori sedang, dan 1 tidak ada datanya. Sementara itu, kajian Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah atau KPPOT menyampaikan bahwa pada tahun 2020 masih banyak daerah otonomi yang termasuk dalam kategori daya saingnya yang rendah. Jika dilihat dari kinerja ekonomi daerah otonomi baru, menunjukkan kinerja yang masih kurang optimal dibandingkan dengan daerah induk, yang dimana dapat dilihat dari ketergantungan fiskalnya. Direktur Center for Development Empowerment Policy, Presiden University Andy Haryono, menyampaikan terkait 4 tujuan otonomi daerah beserta realitanya dalam seminar yang diusung oleh PRPDM BRIN, Pusat Riset Pemerintah Dalam Negeri Badan Riset Inovasi Nasional pada tanggal 2 Juli tahun 2024, yaitu yang pertama adalah berkaitan dengan peningkatan pelayanan pemerintah terhadap masyarakat, di mana realitanya malah menduplikasi keburukan dari pemerintah pusat. Lalu yang kedua berkaitan dengan pemerataan pembangunan serta pemberdayaan daerah, di mana realitanya malah terjadi penyebaran KKN, yaitu korupsi, kolusi, dan nepotisme. Lalu yang ketiga adalah penguatan demokrasi, di mana berharap bahwa hal-hal buruk seperti KKN tadi itu dapat hilang dengan sendirinya. Namun kenyataannya adalah sebaliknya. Lalu yang keempat berkaitan dengan tujuan utama dari otonomi daerah, yaitu kesejahteraan masyarakat, di mana realitanya malah terjadi eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan dan meningkatkan pajak serta retribusi untuk meningkatkan pendapatan, namun masyarakat tidak merasakan dampak apapun. Sementara itu, Kepala PRPDM BRIN, Mardianto, memaparkan refleksi problematik terhadap penataan daerah di Indonesia. Yang pertama adalah arah kebijakan otonomi yang kurang tepat dan penuh distorsi. Lalu yang kedua adalah prasyarat pemekaran yang terlalu longgar atau terlalu mudah. Dan yang ketiga adalah didominasi oleh kepentingan parsial elit atau kepentingan pribadi. Hal tersebut menunjukkan bahwa tantangannya bukan hanya terdapat dalam fiskal, tetapi juga dalam upaya inovasi pembangunan daerah. Oleh karena itu, dalam seminar ini juga digarisbawahi 4 rekomendasi perbaikan. Yang pertama adalah paradigma penataan daerah otonom, yaitu pemekaran yang memperhatikan efisiensi pemerintahan. Dan penggabungannya itu diletakkan sebagaimana semestinya, bukan sebagai punishment. Lalu yang kedua adalah desain besar penataan daerah otonom dilakukan secara komprehensif, serta mekanisme pembentukan daerah otonomi baru itu berdasarkan pada kepentingan strategis nasional atau top down dan berdasarkan usulan daerah atau bottom up. Lalu yang ketiga adalah pembenahan regulasi dengan parameter prasyarat pembentukan daerah otonomi baru yang lebih objektif dan transparan. Dan yang terakhir adalah penguatan kelembagaan, yaitu dalam pengujian kelayakan, pembinaan, serta evaluator daerah otonomi baru. Baik, jadi kesimpulannya, otonom daerah ini adalah hak, wewenang, dan kewajiban otonom daerah yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat sesuai dengan sistem NKRI. Nah, dalam peningkatan kemampuan keuangan daerah, otonom daerah bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dalam hal keuangan. Nah, otonom daerah juga ini mempengaruhi pembangunan ekonomi lokal dengan meningkatkan daya saing ekonomi lokal, pengembangan ekonomi daerah. Nah, jadi hasil dari evaluasi pembentukan DOB ini memiliki potensi untuk berkembang meskipun memerlukan waktu dan adaptasi serta tantangan yang menghambat dalam pelaksanaan itu dapat diminimalkan. Nah, sekian dari kelompok kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.